Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anak-anak semuanya pada pelajaran tahsin Al-Quran. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah tentang mat atau bacaan panjang ya, atau mat atau bacaan panjang. Nah, mat itu artinya apa? Mat itu secara bahasa Arab artinya berpanjang atau ya madda ya muddu maddan wa mamaddan fahuwa maddan wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Artinya dowo atau panjang, extension ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, secara istilah berarti ini memanjangkan suara dengan tambahan salah satu huruf mat, yaitu huruf lin. Huruf lin itu ada 3, yaitu alif setelah fathah, wawu setelah dhammah, dan ya setelah kasroh. Ya sukun setelah kasroh. Itu adalah huruf-huruf lin. Nah, ketiga huruf tersebut terkumpul dalam kalimat nuhiha. Lihat, nuhiha. Wawu setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh, dan alif setelah fathah. Nuhiha. Nah, huruf lin ada 2, yaitu ya setelah ya sukun setelah atau huruf lin ya. Saya tadi menjelaskannya keliru ya. Dengan tambahan salah satu dari huruf mat. Ya, ini huruf mat ada 3. Huruf mat itu terkumpul dalam lafaz nuhiha atau huruf lin. Nah, huruf lin itu ya sukun setelah fathah, wawu sukun setelah fathah. Nah, ini huruf lin. Ya. Ini pengertian ini mungkin pengertian yang cukup baru kalau untuk kalian ya, karena yang kita tahu mat itu ya panjang gitu saja. Tetapi dalam penjabaran pengertian itu harus ada batasan-batasannya. Nah, ini adalah batasan-batasannya, yaitu memanjangkan suara dengan tambahan salah satu huruf mat atau huruf lin. Ini kata kuncinya. Jadi membaca huruf dengan bacaan panjang dengan menambahkan huruf mat atau huruf lin. Nah, huruf mat itu ada 3, terangkum dalam kata nuhiha ini tadi. Alif setelah fathah, wawu setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh. Atau huruf lin, ya sukun setelah fathah dan wawu sukun setelah fathah. Nah, ini namanya pengertian dari mat ya, beserta dengan batasan-batasannya. Nah, yang kedua di sini pembahasannya adalah tentang pembagian mat. Mat itu dibagi menjadi 2. Kalau dalam ilmu tajwid ya, dalam sebagian ilmu tajwid itu dibagi menjadi 2. Ada mat asli atau mat tabi'i. Tabi'i itu tabiat ya. Tabiat itu berarti watak ya, artinya gawan bayi. Nah, jadi disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua ada mat far'i. Ya, ada mat far'i. Meskipun menurut saya ada cabang nanti dari mat tabi'i ini. Mat tabi'i ini tidak kan, kalau mat tabi'i kita kan sudah mafhum ya. Kalian semua ketika dulu di TPQ pasti paham mat tabi'i itu pokoknya kalau ada ya ini yang pengertian yang kita tahu itu seperti ini. Mat tabi'i itu ada alif setelah fathah, wawu setelah dhammah, ya setelah sukun gitu. Tapi kita nanti akan melihat varian-varian dari mat tabi'i atau mat asli itu sama mat yang mulhaq ya, mat yang disamakan dengan mat tabi'i atau mat yang mulhaq dengan mat tabi'i. Nah, nanti kita
bahas lebih detail di bawah ini. Nah ini mat yang disamakan dengan tobi, al mulhaq bimat at-tabi'i. Mat yang mulhaq dengan mat tabi'i itu dia memiliki bacaan sama dengan mat tabi'i, tetapi bentuknya itu tidak sama dengan mat tabi'i. Baik, sekarang kita tahan dulu untuk pembahasan ke situ. Yang pertama kita bahas dulu adalah mat asli atau mat tabi'i. Ya. Mat asli atau mat tabi'i pengertiannya apa? Nah, pengertiannya yaitu mat yang tidak bertemu hamzah, sukun atau tasydid. Nah, itu pengertiannya, ya. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi mat tabi'i atau mat asli itu adalah mat yang tidak bertemu hamzah, tidak sukun dan juga tidak bertemu dengan tasydid. Tidak bertemu sukun, tidak bertemu tasydid. Nah, mat tabi'i ini dibagi menjadi 2, yaitu mat tabi'i kalimi dan mat tabi'i harfi. Yang pertama adalah mat tabi'i kalimi. Mat tabi'i kalimi adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid yang terdapat pada satu kata. Sekali lagi, satu kata. Ini nulisnya keliru, ini bukan kalimat. Karena kalimat dengan kata itu bedanya jauh. Yang dimaksud di sini itu kata, bukan kalimat. Contohnya, yunaduna ini satu kata. Hadisan itu satu kata. Maknanya hadisan itu hadis pembicaraan, hal yang baru. Hadisan, hasiban itu satu kata, ya, ingat. Jadi mat tabi'i kalimi, ya, kalimat, kalimi itu dari kata kalimat. Mat tabi'i kalimi adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid dalam satu kata. Nah, mat tabi'i kalimi dan macam-macamnya dibagi menjadi 3. Yaitu 1, tetap dibaca panjang 1 alif baik ketika wasl maupun waqaf. Contohnya, wa ya qaumistaghfiru rabbakum. Ini istaghfiru, ya. Ini dibaca ra-nya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ada yang dibaca 1 alif atau 2 harokat ketika waqaf, dan ketika wasl dibaca pendek. Ini contohnya. Falamma dzaqash syajarata. Ini kan bertemu dengan alif lam, bertemu dengan sukun. Nah, ini maka ketika dibaca wasol, maka falamma dzaqash syajarata ini panjangnya menjadi hilang. Kalau misalnya hanya dibaca falamma dzaqa, nah itu membacanya menjadi panjang, tapi menghentikan bacaan di sini ini tidak lazim. Wa id qalu itu kalau kemudian dia bertemu dengan sukun itu menjadi dibaca pendek dia. Wa id qalullahumma. Intinya begini. Kalau misalnya ada bacaan panjang itu kemudian bertemu dengan alif lam atau bertemu dengan hamzah wasol, misalnya bertemu dengan alif lam, ya, alif lam begini ini, maka itu panjang. Kalau dibaca dilanjut di wasol itu bacanya menjadi pendek. Hadiri ketika bertemu alif lam jadi hadiril masjidil harami. Udkhula ketika bertemu dengan alif lam menjadi waqila dkhulan naro. Tasubbu itu ketika bertemu alif lam jadi wala tasubbul ladzina. Muhilli
ketika bertemu alif lam menjadi ghairi muhillis shaidi. Kemudian yang ketiga itu dibaca panjang satu alif ketika wasol dan ketika wakof tidak. Kebalikannya yang atas. Kalau yang atas ini tadi yang nomor 2, kalau wakof itu dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek. Nah ini kebalikannya. Kalau wasol dibaca panjang, ketika wakof malah tidak. Contohnya ini. Inna robbahu, kok menjadi gelap sekali. Sebentar saya tak pindah tempat. Baik. Nah kalau ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang ketiga ini, kalau wasol atau dibaca terus itu malah panjang. Kalau dibaca wakof itu malah pendek. Contohnya ini. Inna robbahu kana bihi basiro. Lafat robbahu atau bihi itu kalau wasol itu malah dibaca panjang satu alif. Ketika wakof itu malah dibaca sukun. Ya. Fa'ah rojabih. Ini contohnya kok keliru tuh ini kayaknya ini. Ini contohnya keliru ini. Ya. Contohnya yang ditulis bukan itu harusnya. Ini yang dipakai contoh ini keliru ini. Harusnya bukan ini. Karena yang dibahas itu adalah kata bihi dengan kata robbahu. Ya. Robbahu itu dibaca panjang. Inna robbahu kana bihi basiro. Tapi kalau ini diwakofkan inna robbah kana bih mimma kana fi kana bih. Misalnya adalah fa'akhraja bih. Kalau diteruskan menjadi fa'akhraja bihi. Ya ini contohnya keliru ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi itu adalah mat yang panjangnya satu alif yang berada pada huruf fawatihus suwar. Misalnya ini hamim, huruf haknya itu dibaca mat tabi'i harfi, jadi hanya 2 harokat. Tidak kok hamim. Nah, ini hanya satu alif atau 2 harokat. Yasin, bukan yaksin tapi yasin. Poha itu hanya 2 harokat saja. Alif lam ro bukan ro ya, ro gitu. Pokoknya kalau yang ada tanda celeretnya itu dibaca bunyi huruf aslinya. Mim, sin, lam gitu. Tapi kalau tidak ada tanda celeretnya itu berarti dia dibaca mat tabi'i harfi. Ha, ya, to, ha, ro gitu. Nah, lawan dari mat itu adalah qasr. Qasr menurut bahasa artinya pendek. Ya, lawan dari panjang. Nah, qasr itu menurut ulama tajwid punya arti 2. Berarti panjang 2 harokat. Qasr kok maknanya panjang 2 harokat itu gimana? Yaitu ketika istilah qasr diperuntukkan untuk bacaan ulama mujawidin yang berbeda pendapat dalam panjangnya mat. Contoh, mat badal menurut Imam Waros boleh dibaca qasr, boleh dibaca tawasud, boleh dibaca tul atau dibaca panjang 5 harokat. Nah, bacaan dari mat badal itu di qiraat Waros contohnya apa? Nah, ini coba saya bukakan. Ini tadi kan dari riwayatnya Kufah ya, Hamzah ya. Nah, riwayatnya Imam Waros itu ada di sini nih. Yang ada di bawah sendiri ini. Ya. Dari Nafi' Al-Madani.
Imam Nafi punya murid dua, namanya Qalun dan Warosh. Nah, sekarang kita buka yang Warosh. Ya. Nah, ini contohnya misalnya di qiraat Warosh ya. Di mat badal itu kan yang kalau di kita itu tulisannya fathahnya pakai alif kecil panjang gitu ya. Nah, kalau di qiraatnya Warosh itu dia tidak berbeda-beda, dia tidak sama dengan kita. Contohnya misalnya ini di lafaz sebentar kok tertutup kamera saya. Nah, ini contohnya di qiraat Warosh itu kata maliki di tempat kita itu kalau di sana dibaca maliki, hanya maliki saja pendek. Kalau kemudian ar-Rahmanir Rahim ini sama. Kalau kita melihat ke huruf yang lain, misalnya innalladzina amanu itu. Amanu, kata amanu itu dibacanya amanu begitu. Ya. Jadi amanu. Antartahum dibaca antartahum. Yaqulu amanna begitu. Bacanya panjang. Jadi perbedaan bacaan ini ya tadi yang disebut dengan istilah ya ada qasr. Nah, bisa dimaknai tidak dibaca panjang sama sekali. Itu. Nah, jadi kalau di dalam qiraat Warosh itu matnya biasanya panjang-panjang. Matnya di qiraat Warosh itu panjang-panjang. Dua harokat itu dianggap qasr gitu loh ya. Kok dianggap pendek. Nah, makna yang kedua bisa bermakna qasr itu ya benar-benar pendek. Yaitu misalnya pada kata ana wa ma ana, kalau kita di Quran itu kan ada di surat apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa la syarika lahu. Bu, ayatnya ada gitu ya. Apa ya ayatnya saya lupa. Kemudian di akhir itu ditutup dengan wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalu. Wa ana, nah ananya itu ada tandanya begini. Ada tandanya begini di wa ananya itu. Wa ana. Ada. Nah, begini. Wa ana. Nah, ini dibaca qasr, ini tidak dibaca panjang. Gitu. Nah, ini disebut dengan qasr. Kemudian yang selanjutnya adalah mat yang disamakan dengan mat tabi'i atau mat yang mulhaq dengan mat tabi'i. Mat yang dimulhakkan atau disamakan dengan mat tabi'i itu ada 4 macam. Yang pertama adalah mat iwad. Mat iwad itu harokat fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh, maka tanwinnya diganti dengan alif. Muqtadiron dibaca muqtadiro. Nisaan dibaca nisaa. Ma'an dibaca ma'a. Azizan dibaca aziza. Wallahu piye to kae? Innallaha kana aliyan kabira. Ya. Contohnya ini saya contohkan nih. Innallaha kana aliyan kabiro. Ya, ketika ini nah begini, ini kabiron dibacanya menjadi kabiro. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu mat silah sughra. Mat silah sughra atau mat silah qasirah adalah setiap dhamir ghaib mufrad mudzakkar yang berharokat kasroh atau dhammah yang terletak antara dua huruf berharokat.
Kalau kalian sudah belajar nahwu bisa paham ini. Nahwu sorob itu bisa paham ini. Tapi kalau bagi yang belum pernah belajar nahwu sorob, mahasiswa IAIN makanya itu mahasiswa IAIN lek ramondo ora lek melaku. Karena pelajarannya pasti berkaitan dengan begini-begini ini. Dan ini kalau ndak belajar nahwu sorob ndak akan paham ini. Makanya bocah IAIN ini mondo lek di ma'had nih gelemo gitu. Ya. Kalau untuk yang ndak paham nahwu sorob itu kira-kira begini. Lihat ini. Pokoknya ada huruf H kemudian diikuti oleh wawu kecil setelah domah, atau huruf H itu diikuti oleh ya kecil setelah kasroh, ya haknya berharokat kasroh kemudian diikuti ya kecil, maka itu dibaca panjang 2 harokat. Kita bisa menemukan banyak di mushaf Madinah ini ya. Kita bisa temukan banyak di mushaf Madinah. Nah, ini contohnya. Wa min dzurriyyatihi. Mana tadi kok hilang ini? Nah, ini. Wa min dzurriyyatihi. Nah, ini haknya diikuti dengan ya kecil. Kemudian ini wa wahabna lahu setelah huruf H dhamma ini diikuti dengan wawu kecil. Nah, ini dibaca 2 harokat tapi dia ketemu hamzah. Nah, ini nanti hukum bacaannya lain lagi. Oke. Sebentar ya. Ada Nah, itulah yang disebut dengan mad silah sughra. Ya. Perhatian, ya ini ada catatan penting. Menurut Imam Hafiz dari Thariq Asy-Syatibi ada 6 macam hak yang tidak boleh mad silah, yaitu hak yang terdapat pada lafaz yarbohu. Nah, kemudian ya saya tidak tahu ini kenapa, tapi ini riwayat ini ya, yarbohu mestinya kan dibaca yardohu begitu, tapi saya tahu sebabnya ya. Yardohu itu aslinya begini, aslinya itu kan yardohu itu lafadznya itu yardo ditambah hu, yardo ditambah hu. Nah, cuma ininya dibuang kayaknya menjadi yarbohu gitu. Nah, di dalam baca Al-Qur'an itu kalau sebelumnya hak itu ya sukun atau wawu sukun, itu hunya tidak dibaca panjang memang. Tapi cobalah kita lihat di sini nanti ya. Nah, yang jelas pada kata yardohu itu tidak dibaca panjang hunya. Kemudian hak yang menjadi huruf asli pada kalimat, misalnya fawakihu. Fawakihu itu hunya huruf asli. Fawakihun itu jamak dari fakihatun, maknanya adalah buah-buahan. Contoh, la illam tantahi la arjumannaka. Hunya itu yantahi itu hak asli itu. Seperti di dalam surat Al-Alaq itu ya kala la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kemudian hak yang sebelumnya huruf berharokat dan sesudahnya huruf sukun. Lahul mulku walahul hamdu. Nah, ini tidak dibaca panjang. Ya pokoknya lihat saja ada tandanya lah ya. Kalau ada tandanya ini itu berarti dibaca panjang. Kalau enggak ya tidak. Ya sudah gitu aja. Kemudian yang kelima, hak yang sebelumnya huruf sukun. Ilaihi. Nah, ini tadi yang mau saya sampaikan itu. Kemudian hak sukun. Arjih. Fa'alqih. Semua hak tersebut harus dibaca pendek, tidak dibaca mad silah, kecuali pada poin 5
pada kalimat fihi muhana. Menurut Imam Hafiz dari Thariq Asy-Syatibi wajib dibaca mad silah sughra. Ini di surat apa ya? Saya tidak tahu ini. Kita nandainya mudah saja. Pokoknya ada tanda alif ya kecil atau wawu kecil itu dibaca panjang. Gitu. Kita nandainya mudah. Nah, ini dzurriyyatihi. Mana lagi? Min ibadihi. Tapi kalau misalnya ini waqaf sama seperti tadi ya, min ibadih. Kalau wasol panjang, kalau terus itu panjang, kalau di waqaf berhenti malah menjadi pendek. Ada yang kalau berhenti itu dibaca panjang, kalau diteruskan malah dibaca pendek. Macam-macam lah ya ternyata Al-Qur'an itu. Oke, ini mad silah sughra. Nah, jadi hanya ada dua itu. Mad yang mulhaq dengan mad tabi'i itu hanya dua itu. Yang pertama adalah fathah tanwin yang diganti dengan fathah yang dibaca panjang, sama mad silah sughra. Itu mad yang mulhaq dengan mad tabi'i. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mad far'i. Mad far'i. Mad far'i itu adalah varian-varian dari mad tabi'i ya. Ada mad tabi'i atau mad asli. Nah, kalau dia kemudian terkena kondisi-kondisi yang lain, maka itu hukumnya berubah menjadi mad far'i. Tadi kan kita melihat bahwa yang disebut mad tabi'i itu adalah bacaan mad yang tidak bertemu tasydid, tidak bertemu sukun, dan apa lagi tadi? Ini atau bertemu dengan tasydid, tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun, tidak bertemu tasydid. Nah, itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ketika dia bertemu dengan tasydid, bertemu dengan hamzah, bertemu dengan sukun, maka nanti hukum bacaannya akan berubah dari mad tabi'i menjadi mad far'i. Nah, ini mad far'i adalah mad yang karena ada sebab panjangnya menjadi lebih dari satu alif atau menjadi lebih dari 2 harokat. Nah, kalau mad asli itu tadi hanya 2 harokat, ini menjadi lebih panjang. Nah, sebabnya ada 2, yaitu yang pertama bertemu dengan hamzah, yang kedua adalah bertemu sukun atau tasydid. Harusnya jadi 3 nih berarti ya. Sukun dan tasydid itu tidak sama. Oke, ya kita ikuti aja lah bagaimana materinya di sini. Yang pertama, mad yang bertemu dengan hamzah, mad tabi'i yang kemudian bertemu dengan hamzah, atau mad asli yang bertemu dengan hamzah, itu hukumnya ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah mad wajib muttasil. Nah, ini kalau ini kalian insya Allah sudah paham ya, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nah, kalau kalimah ini benar ini kalimah, atau dalam bahasa Indonesianya satu kata, dalam satu kata atau satu kalimah. Kalau bahasa Arab itu kalimah. Adapun panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat ya, 2 atau 2,5 alif. Jadi bisa 4 atau 5 harokat. Misalnya al malaikati, atau 4 saja. Al malaikati, jaa barian liyasu'u uru'in. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil, yaitu apabila mad tabi'i ya, mad atau ya mad tabi'i itu bertemu dengan hamzah di lain kata, di lain kalimah atau di lain kata. Jaa itu satu kata, barian itu satu kata, uruin itu satu kata, suun itu satu kata, nasiun satu kata, malaikatun satu kata. Tapi kalau itu disebut dengan mad wajib muttasil. Tapi kalau tidak dalam satu kata,
maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya sama, panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, kata ini itu satu kata, amantu itu juga satu kata. Inni amantu bi rabbikum qulu amanna ya'zana li abi au yahkumallahu li. Nah, ini membacanya panjangnya sama dengan mad wajib mutasil. Kemudian yang ketiga adalah mad silah kubro. Tadi sebelumnya sebelumnya tadi membahas mad silah sughro. Kalau ini mad silah kubro. Apa mad silah kubro itu? Mad silah kubro itu yaitu mad silah ya yang ada ya kecil sama wawu kecil ini tadi lah. Ya, ha kemudian diikuti wawu kecil atau ya kecil bertemu dengan hamzah. Wa amruhu ilallahi wa inna hadhihi ummatukum, panjangnya sama 4 dan 5 harokat. Wa amruhu ilallahi wa inna hadhihi ummatukum. Nah, kita bisa cek juga di sini di Mushaf Madinah. Ya, tadi di surat apa tadi? Ya Dawudu, mana ya tadi ya? Sebentar coba saya cari. Nah, ini contohnya ya di lafadz ini. Wa wahabna lahu ishaqo. Kalau wa min dzurriyyatihi ini hanya dibaca panjang 2 harokat. Itu disebut dengan mad silah sughro. Nah, ketika mad silah ini bertemu dengan hamzah, maka bacanya panjang menjadi 4 atau 5 harokat. Wa wahabna lahu ishaqo, dan berubah menjadi mad silah kubro hukumnya karena bertemu hamzah. Kalau tidak bertemu hamzah itu sughro, mad silah sughro. Ketika dia bertemu dengan hamzah menjadi mad silah kubro, begitu. Kemudian mad tabi'i yang bertemu dengan sukun, nah, maka itu menjadi hukumnya mad far'i disebabkan bertemu dengan sukun. Mad yang disebabkan sukun dibagi menjadi 2, yaitu mad yang disebabkan oleh sukun asli. Mad yang disebabkan oleh sukun asli ini dinamakan dengan mad lazim. Ini penting. Kalau perlu ini kamu bikin skema atau bagan begitu di catatanmu itu. Nanti mungkin UAS kita itu akan saya bikin teoritik dan ada yang praktik. Jadi ada prakteknya, ada teoritiknya, ada. Nah, mad ya ini diperhatikan betul-betul ini. Ini mungkin sebagian dari kalian belum mendapatkan materi ini. Jadi kalau mad itu bertemu dengan sukun yang asli, maka mad tersebut dinamakan dengan mad lazim. Ya. Yang pertama, ada 4 macam. Yang pertama adalah mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu mad badal yang bertemu dengan sukun asli dalam kalimah, dalam satu kata. Panjangnya adalah 3 alif atau 3 harokat. Dalam Al-Quran tidak ditemukan contoh ini kecuali hanya pada 2 tempat, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Al-ana sama yang satunya di surat Yunus ayat 91. Al-ana juga. Nah, analisanya begini ya. Jadi al-ana itu bacaannya aslinya beginilah aslinya. Ini coba kita enter dulu. Al-ana itu
kata tulisannya bagaimana tadi? Gak lupa saya. Itu ya, al-ana. Al-ana. Ya kan begini ya tulisannya ya. Itu asalnya dari al-ana. Ya itu asal mulanya itu al-ana. Jadi dari a begitu ditambah dengan al-an. Kalau begini. Aslinya begitu tulisannya. A ketemu al-ana. Nah, lalu kemudian hamzah yang di sini dengan yang ada di sini ini disatukan menjadi menjadi bacaan panjang. Nah, ini kan sukun, lam ini kan aslinya sukun dia. Nah ini kan asli sukun dia. Nah ini hamzahnya ini fathah a, kemudian ini hamzah wasol. Nah karena ada hamzah di sini, hamzah yang berharokat bertemu dengan hamzah wasol, harokatnya fathah sisan, harokatnya fathah. Ini alif, maka alif jatuh setelah harokat fathah, maka ini dibaca panjang begitu. Nah bertemu dengan sukun yang asli, ini sukun asli punyanya al, maka menjadi al begitu. Saya jadi menjadi al, kemudian ini dibaca panjang. Saya tidak bisa ya nuliskan alif kecil itu, gimana ya? Ya bisanya ya begini. Tidak bisa. Bisanya di insert dulu ya. Jadi gambar saya ini melihat. Ya dibaca menjadi al. Al-ana begitu. Nah, cuma di dalam Mushaf Utsmani tulisannya tidak pakai hamzah, tidak pakai seperti ini, tetapi memakai tulisannya seperti ini, ya, al-ana begitu. Nah, intinya yang penting di sini nih. Jadi ada hamzah berharokat fathah kemudian bertemu alif. Bertemu alif maka dia menjadi dibaca panjang bertemu dengan lam sukun begitu, sehingga bacaannya menjadi panjang. Al-ana wa qad asaita. Kemudian yang kedua adalah mad lazim mukhafaf harfi, yaitu mad bertemu dengan sukun dalam huruf. Panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Nah ini coba kita lihat ya, huruf-huruf yang ada di dalam pembuka surat, ya, huruf-huruf yang ada di dalam pembuka surat itu yang ditandai celeret, ya, celeret kecil ini. Kalau orang Indonesia menamakannya ini celeret, tidak tahu kalau orang Arab menamainya apa. Tanda celeret ini kan dikasih panjang 6 harokat. Kamu tahu enggak kenapa kok yang ditandai celeret ini dibaca panjang?
Terus yang tidak dibaca, yang tidak dikasih celeret itu kok tidak, itu panjangnya hanya 2 harokat. Tahu kenapa sebabnya? Karena kalau yang tidak dikasih tanda celeret itu tidak dibaca huruf aslinya, dia dibaca dalam keadaan berharokat fathah. To, ya, ha gitu. Sedangkan sin ini dibaca dengan huruf aslinya, sin. Kemudian mim, ain, sin, qaf. Lah ini alif Pak, kok tidak dibaca alif? Begitu Pak. Ini kaf, ha, ya, ain, kok begitu? Ya. Karena begini. Ya. Misalnya di situ kita ketahui ada huruf sin. Huruf sin itu kalau dia ditulis dengan ejaannya, dia tulisannya begini. Sin begitu. Sin. Nah, kan sin itu kan bacanya begini. Nah, ketika dia dibaca wakof, ini kan menjadi sukun ini. Sin. Nah, ada mat tobi'i di sini, mat ya sukun setelah kasroh kemudian bertemu dengan sukun. Nah itu loh. Maka kemudian disebut dengan mat lazim mukhafaf harfi, sin. Ada lagi misalnya huruf apa tadi? Shod. Shod itu juga dibaca panjang. Karena shod itu tulisannya kan begini, shod. Shod. Alif setelah apa? Fathah, kemudian bertemu dengan sukun. Yang jelas dia dibaca panjang 6 harokat. Lalu alif kok tidak Pak? Nah, alif itu tidak ada bacaan panjangnya, tulisannya hanya begini, alif. Loh, mana bacaan panjangnya? Kan tidak ada. Makanya hanya dibaca alif, lam. Kalau lam, ya, huruf lam, kenapa dibaca panjang? Karena lam itu tulisan aslinya kan lam, kan begini. Lanya dibaca panjang, bertemu dengan sukun. Gitu. Nah, kalau toha kok tidak dibaca ha begitu Pak? Enggak, karena toknya itu sudah ada tandanya alif kecil. Ya, toha, yasin, hamim, ain, sin, qaf, alif, lam, ro tidak ro. Ya. Oke. Itu namanya mad lazim mukhafaf harfi. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu mad lazim mustaqol kalimi, yaitu mad bertemu tasydid dalam satu kata. Panjangnya mad ini adalah 3 alif atau 6 harokat. Contohnya lafaz dhalin, haqqah, dhammah, haju pada kata hajun itu tulisannya kan begini, dolun itu, bolun gitu. Keliru, bolun. Kemudian ada hajun, ada kata tomatun, ya, tomat ya. Oke, itu namanya mad lazim mustaqol kalimi. Kemudian ada mad lazim mustaqol harfi, yaitu mad bertemu tasydid dalam huruf apa? Huruf-huruf fawatihus suwar itu.
Panjangnya mat ini 3 alif atau 6 harokat. Mana toh? Coba saya zoom di sini ya, di gede nih. Nah, inilah. Ketika lam bertemu mim. Ini membacanya kan alif lam mim to sim mim, dan ingat ada gunahnya di situ. Nah, ada gunahnya. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Karena kan begini itu, alif lam mim itu kan bacanya kan begini. Alif lam mim itu. Ini saya contohkan di sini ya. Alif lam mim itu bacanya kan alif lam mim, kan begitu. Alif lam mim. Nah, begini kan bacanya kan. Mim sukun bertemu mim berharokat. Nah, idgham mimi. Jadi selain ini dibaca panjang, lamnya ini lam, ada idghamnya dan ada gunahnya. Karena ini huruf mim. Alif lam mim itu. Kemudian kalau lafadz to sin mim itu tadi, to sin mim mau jadi waca to sama, itu kan bacanya kan begini. To ya. Bacanya to begitu ya. Tosin dengan mim. Tosi mim. Nah, lihat ada nun sukun bertemu mim, berarti dia idgham bi gunah. Ya, maka membacanya adalah tosim mim. Ya. Oke. Ini ada tasdidnya ini, tosim mim begitu. Kemudian yang kedua itu adalah disebabkan sukun baru. Kalau yang pertama tadi itu mat yang disebabkan oleh sukun asli. Nah, yang ini mat yang disebabkan oleh sukun baru. Nah, sukun baru itu begini nih, ya. Contohnya adalah mat arid li sukun. Nah, sukunnya mat arid li sukun itu kan sukun baru. Yu'minuna, nunnya yang terakhir itu na itu menjadi yu'minun. Ya'lamuna, nanya yang terakhir menjadi ya'lamun. Iqabi, binya yang terakhir itu disukunkan menjadi iqab. Tukadzibani, ninya yang terakhir itu menjadi tukadziban. Ar-Rahimi, minya yang terakhir menjadi Ar-Rahim. Al-Alamina menjadi Al-Alamin. Nah, mat yang bertemu dengan sukun atau sukun baru atau wakof lah begitu ya. Mat ini boleh dibaca 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, dan 3 alif atau 6 harokat. Yang penting konsisten. Kalau misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu. Jangan kok kemudian mergo nuruti maca qira ngono kae terus utawa macane dilagokne Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat maksud teko waladhdallin. Nah,
ini tidak benar ini. Dolinnya, lafadz dolinnya benar 6 harokat. Walau dolin. Nah, maksud line itu dibaca panjang, padahal yang tadi Ar-Rahmanir Rahim itu hanya 2 harokat. Nah, itu namanya membacanya tidak konsisten. Masa nung ngarep-ngarep mat arit li sukune endek, masa nung buri kok dawa. Ini namanya tidak konsisten. Gitu. Nah, catatan penting. Mat arit li sukun ya. Bacaannya wajib panjang, yaitu 2,5 atau 2,5 atau 3 alif. Tidak boleh dibaca pendek kurang dari 2 alif. Contohnya salah sata kuru lastunna ka ahadim minan nisa innaman nasi. Itu misalnya adalah mat wajib mutasil, begitu, mat wajib mutasil yang ada di ujung kalimat. Kalau ini benar kalimat, jadi di ujung kalimat ada di waqaf, maka itu membacanya harus tidak boleh kurang dari 4 harokat ya. Minan nisa ya ahlukuma yasha, itu yasha itu kan ada celeretnya, ada hamzahnya. Nah, itu membacanya tidak boleh kurang dari 4 harokat atau 2 alif. Itu namanya mat mutasil arid li sukun. Mat wajib mutasil yang bertemu dengan sukun, begitu loh maksudnya. Bertemu dengan waqaf. Kemudian yang kedua adalah mat lin, yaitu fathah yang diikuti wawu sukun atau ya sukun bertemu huruf harokat, maka dibaca waqaf. Mat ini dibaca 1 alif atau 2 harokat, 2 alif dan 3 alif. Jadi macam-macam ya, misalnya di surat Al-Quraisy wa amanahum min khauf min syai' ya. Oke, keterangan jumlah huruf yang ada di awal surat itu 14 yang terkumpul dalam Toroqo sam'akan nasihah. To, ro, kof, sin, mim, ain, kaf, alif, lam, nun, sod, ya, ha, ha. Ya, huruf-huruf disebut dinamai dengan asmaul huruf. Selain fawaatihus suwar, semua huruf Al-Quran dibaca dengan musammayatul huruf. Nah, huruf fawaatihus suwar itu ada 3 macam, yaitu huruf yang tidak punya mat, yaitu hanya 1 alif. Tadi sudah saya jelaskan, tidak ada matnya. Kemudian dibaca 1 alif atau 2 harokat, itu ha, ya, to, ha, ro. Nah, ada yang dibaca 3 alif atau 6 harokat, hurufnya nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Terus kemudian khusus ain itu bisa dibaca 2 alif atau 3 alif. Nah, oke, masih ada lagi ya. Kemudian ada juga mat yang disamakan atau dimulhakkan dengan mat lazim. Contohnya ini, mat yang disamakan dengan mat lazim ada 1, yaitu mat farqi. Mat farqi adalah hamzah istifham bertemu dengan alif lam ta'rif. Di dalam Al-Quran hanya ada 6 kata, yaitu qul a'adz-dzakaroini, maksudnya a'adz-dzakaroini, begitu. Kemudian al-ana yang tadi sudah kita bahas, itu awalnya asalnya dari al-ana, begitu. Kemudian di surat Yunus ayat 59, Allahu asalnya yaitu Allahu. Ini loh. Ini tadi kan sudah saya tulis di sini ini. Al-ana aslinya al-ana. Kemudian Allahu khairun amma yusyrikun di surat An-Naml ayat 59. Allahu itu maksudnya adalah
Allahu aslinya adalah Allahu. Ya, seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita hari ini terkait dengan mat. Nah, sekarang mari kita mulai dibaca pada halaman 19 ya. Nah, ini juga memperagakan apa yang tadi sudah kita pelajari ya. Ni'matahu, ini panjang, bacaan panjang, diwakafkan menjadi ni'matah ya. Ni'matahu menjadi ni'matah, ni'matihi menjadi ni'matih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ketika ketika tidak diwakafkan bacanya lahu panjang begitu. Ketika diwakafkan menjadi pendek. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Harusnya hisabahu itu kalau wasal panjang, kalau waqaf pendek. Ya, saya ulangi dari kata lagi. Ni'matahu menjadi ni'matah, ni'matihi menjadi ni'matih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Hak dhammah diikuti wawu kecil dan hak kasrah diikuti ya kecil, wakofnya dibaca sukun. Kemudian yang ke-72, kolom ke-72. Akhbaroha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan sampai kamu membacanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat ketika lamnya ini berharokat sukun dengan kepala hak, harus dibaca jelas dengan penekanan ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Fathah diikuti alif, wakofnya dibaca panjang satu alif. Kemudian kolom 73. Al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Tak marbutah, wakofnya dibaca sukun. Fa'aghna wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka wa ma keliru. Saya ulangi. Fa'aghna wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fathah diikuti ya bertanda kecil, wakofnya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Al-bait khauf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya dan wawu sukun setelah fathah bertemu huruf berharokat, wakofnya dibaca panjang satu atau dua atau tiga alif. Dan ingat ya, membacanya itu harus diperhatikan betul sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya, kemarin itu. Alladzi, ini tadi kita pelajari mat jaiz munfasil. At'amahum min khauf idgham mimi. Min ju'in wa amanahum idgham nakis idgham bihunah ya, idgham dengan mendengung. Wa amanahum min
Ya, wa amanahum min, ini bacaan Gon Mimi lagi, min khauf, idhar halki khauf. Nah, ini mat apa tadi? Yang namanya mat arid lisukun atau matlin ya, saya lupa, bukan mat arid lisukun tapi matlin ya. Kemudian yang nomor 76 al-firdausa itu dibaca menjadi al-firdaus fatohir. Ini yang dibahas huruf lamnya ya. Al-firdausa fatohir. Nah, ini ro sukun yang setelah kasroh ini dibaca tipis ya. Yarithunal firdausa yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Innaha ula ila syirzimatun qalilun. Saya ulangi dari atas. Al firdausa fatohir yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Innaha ula ila syirzimatun qalilun. Ra sukun setelah kasroh dibaca tipis. Khairun basirun wala usallibannakum ajma'ina qalu la dhair alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ra setelah ya sukun ketika waqaf dibaca tipis. Dhair masir ya, roknya tipis. Kemudian yang kolom 78. Ya, ini ro sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasroh, maka ketika waqaf dibaca tipis. Lidzikri menjadi lidzikr. Walaqad yassarnal. Nah, kalau ini roknya dibaca tebal. Walaqad yassarnal yassar ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Lidzikr tidak lidzikr. Lidzikr gitu. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu. Jadi ro sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi kasroh, ketika waqaf dibaca tipis. Selanjutnya kolom 79. Yardawnahu yarzaquna. Ya, ro sukun setelah fathah atau dhammah dibaca tebal. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Itu kalau tidak waqaf. Kalau diwaqafkan la yudkhilannahum mudkhalan yardawnah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Saya ulangi dari atas. Yardawnahu yurzaquna la yudkhilannahum mudkhalan yardawnah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ra sukun setelah fathah atau dhammah dibaca tebal. Al-kautsar wadusur roknya tebal. Al-kautsar bandingkan dengan ini tadi. Kalau ini lidzikr basir
lidhi hijr. Nah, beda ya. Al-kautsar, inna a'tainakal kautsar, kalam him bil basor, fasholli li rabbika wanhar, fi jannati wa nahar. Ya, ro fathah, ro setelah fathah atau dhammah ketika waqaf dibaca tebal. Saya ulangi. Al kautsar wa dusur, inna a'tainakal kautsar, kalam him bil basor, fasholli li rabbika wanhar, fi jannati wa nahar. Kamu kalau ingin mempelajari huruf ro ini bisa membaca surat Al-Qamar atau bisa membaca surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan seterusnya itu ya. Oke. Nah, itu masih ada lagi. Oh ya, masih ada ya, belum saya baca. Yang kita masuk ke kolom 81. Kolom 81. Ro sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi fathah atau dhammah ketika waqaf dibaca tebal. Asy-syahr, al-yusr, al-fajr, yusr, 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 ya, dhammah, ya, kemudian dilanjut dengan sin. Sin itu huruf tarqiq, huruf tipis, roknya tebal lagi, jadi jadinya yusr. Asy-syahr, asy-syahr, al-yusr, ya. Khairum min alfi syahr, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, faman syahida minkumus syahr. Ro sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi fathah atau dhammah ketika waqaf dibaca tebal. Kemudian saya lanjut ke kolom 82. Ya. Ro setelah alif atau wawu sukun ketika waqaf dibaca tebal. Al-Qahhar, Al-Qubur, Subhanahu huwallahul wahidul qahhar, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ro setelah alif atau wawu sukun ketika waqaf dibaca tebal. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.